Iya, ngomong-ngomong kalau kembali lagi ke pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti kan di bulan November kan sekaligus nih. Ya, Ya kurang lebih ada 270 lebih ya. ya, Yang tadinya tuh 2 tahun lebih itu mereka tuh dapat jabatan ya ujuk-ujuk kalau saya bilang tuh. ah, Yang menurut saya nggak boleh tuh. ah, Ya ujuk-ujuk jadi gubernur selama 2,5 tahun ya. ah, Itu mendapat ya semacam bonus gitu aja. Ini ah, pelajaran mahal ya. ya, Karena ke depan tuh sudah harus by proses ya. ya, Proses pemilihan ya. ya, Supaya betul-betul hasil dari pemilihan rakyat kan. ya, Gitu. Bukan dipilih oleh kekuasaan ya. Yang menurut saya salah tadinya. ya, Nah, tapi itu udah terjadi ya. Yang terjadi ya alhamdulillah yang tadinya mau dimajukan September ya masih tetap November sehingga masih punya kesempatan bagus sih buat calon-calon ya. sosialisasi ya, Nah, sosialisasi kepada masyarakat itu mengenalkan diri gitu. ya. Ya, Apa aja nih kira-kira? eh, Ada berapa calon kira-kira yang ada bakal muncul di Sumsel ini? nggak tahu ini sudah mulai banyak bermunculan ya, apa namanya para kandidat-kandidat. Tapi saya perhatikan memang belum ada yang dari perempuannya gitu Oh. ya. Mungkin dengan adanya saya berani ini muncul juga terinspirasi lah perempuan-perempuan lain juga untuk maju. Sri Kandi Sumsel. Sri Sumsel untuk ikut berkompetisi. Iya, tapi saya berharap terus demokrasi. mesti ada jam terbang dulu. Jangan ujuk-ujuk muncul, jangan. Karena begitu ujuk-ujuk muncul nanti begitu memimpin nanti akan kesulitan, Mas. Karena di birokrasi itu kan nggak mudah ya. Apalagi sebesar Sumsel ya, itu nggak mudah. Itu berapa tahun nih kira-kira Bu Olda bisa katakan dalam mimpi nih kalau Bu Olda jadi katakan awal takdirkan bisa memimpin di Sumsel itu kira-kira berapa lama Bu Olda bisa menyatukan dari 17 kabupaten kota ini menjadi satu apa namanya satu kekuatan yang besar kira-kira tuh. Insya Allah 2 tahun sudah bisa. 2 tahun. Iya. Oh ya, luar biasa. Ya, karena semua sudah ada terintegrasi dan semua sudah dalam pemikiran, insya Allah tinggal implementasinya lagi. Oh, luar biasa. Diam-diam rupanya selama 15 tahun sudah persiapan nih. Sudah persiapan. Iya memang 15 tahun bukan waktu yang pendek kok. Iya, panjang gitu. Iya, seorang politisi itu kalau 15 tahun kenyang. Hiruk pikunya itu semua. Ya itulah ya apa namanya seninya ya. Iya. Karena kalau kita tidak mimpi besar ya nggak jadi besar ya. Iya. Gitu. Nah sedikit nyerempet nih Bu Hoda nih masalah nasional ya. Ya kan ini lagi rame nih ya. Menurut Bu Hoda ini apa nih yang ada di bangsa kita ya. Turunnya guru besar, turunnya semua apa namanya elit politik yang sampai hari ini masih ramai hidup apa fenomena apa menurut Bu Hoda sebagai mama? Kalau saya kembali kepada tupoksinya masing-masing. Saya kalau sudah sesuai dengan ada mainannya masing-masing tidak akan terjadi Oke, ini kata kuncinya nih, kata kunci dari emak-emak Bu Hoda ini luar biasa ya. Karena sudah begitu tupoksinya berantakan, akhirnya semua jadi berantakan ya. Emak-emak yang memang ngelotok di bidang politik kita sudah banyak yang kita dapat dari seorang Ibu Hoda ya, Haja Insinyur Hoda. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisik-bisik dengan emak-emak terasa semakin asyik. Apalagi yang kita bisik-bisikan ini tentang pembangunan ya, tentang bagaimana mensejahterakan rakyat ya. Bagaimana keberpihakan elit politik terhadap rakyat ya. Ini menjelang pemilihan gubernur kepala daerah nanti di November nanti, yang tadinya direncanakan maju itu gimana Bu Hoda? Tetap November atau jadi September nih? Kalau keputusan itu kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah ini ya. November. Khususnya MK ya. Iya MK. Ya. Jadi kita masih punya waktu gitu. Jeda waktu untuk mensosialisasikan diri, untuk memperkenalkan kita, untuk memberikan informasi-informasi apa-apa yang akan disampaikan seandainya bisa menyusun visi misi ya untuk kepentingan masyarakat di Sumatera Selatan.
apalagi kami gitu kan dari partai politik ini diberikan seluas-luasnya bagi kader-kader yang potensial ya, yang punya potensial ke depan untuk ikut di pilkada baik kabupaten kota maupun di provinsi. Karena saya di provinsi kan, ya mengapa tidak untuk ke provinsi. Iya. Ya memang kita patut bersyukur ya. Patut bersyukur kepada MK yang baru ya. Sehingga maruah MK ini akan kembali cemerlang ya. Apalagi beberapa hari ini kan lagi rame di MK nih. Kita melihat satu proses fenomena ya, fenomena baru bangkitnya demokrasi di Indonesia ya. Sehingga semakin banyak orang-orang cerdas yang terlibat ya untuk membenahi demokrasi di Indonesia ya. Nah, terkait di masalah di Pilgub ya. Nah, Bu Halda tuh katakan ini kan masih beberapa bulan lagi. Apa cukup waktu untuk persiapan sampai ke pesta di November itu? Kan kalau nggak salah tuh awal November ya. Kan masih tinggal beberapa bulan nih. 27 November 27 November ya. Iya. Jadi gini. Karena kami berlatar belakang 15 tahun ya. 3 periode di Provinsi Sumatera Selatan. Postur anggarannya kita mengetahui, kemudian pengelolaan anggaran itu bagaimana, mulai dari perencanaan, pengawasan sampai dengan pelaksanaan. Ini kan kami juga ikut terlibat dalam pengawasan ini kan. Nah, berbekal dari inilah barangkali insya Allah bisa cukup waktu. Nah, tinggal lagi nanti kan masyarakat yang akan menilai, masyarakat akan memilih, masyarakat akan bagaimana pemimpinnya yang akan dipilih pada saatnya nanti. Saat sekarang yang luar biasa, banyak sekali putra-putra daerah, tokoh-tokoh masyarakat yang memang berkompeten untuk ikut di pilkada ini. Banyak sudah, kita lihat aja nanti. Dan saya juga insya Allah dengan visi inilah ya, memberanikan diri karena sebagai kader dan sudah 3 periode, dan saat sekarang juga sebagai di kepartaian itu alhamdulillah diberikan KSB, ada di KSB Ketua Sekretaris Bendara dan saya di Bendara. Ini untuk ikut juga meramaikan bursa Pesta demokrasi ini untuk Mama sebagai menggugah perempuan-perempuan lain untuk memberanikan diri untuk ikut juga berkompetisi ini di pesta demokrasi ini. Saatnya Mama memimpin ya. Kalau selama ini Mama menggugat, sekarang Mama memimpin ya. Karena menggugat terus capek juga ya. Ya kan kita lihat kan Mama kan luar biasa ya. Ya contoh seperti yang ingin menegakkan kebenaran kan memang begitu susah ya. Susah sekali, tapi dengan kegigihan Mama ya semuanya berjalan dengan baik ya. Insya Allah. Ya memang fenomena perpolitikan ini dari daerah sampai ke pusat ya memang begitu ramai ya hiruk pikuknya ya. Luar biasa ya. Karena perempuan sifat katakanlah musyawarah mufakatnya lebih dominan. Iya, lebih dominan ya. Iya. Kemudian dia mengambil suatu keputusan dengan penuh kehati-hatian. Mengambil suatu sikap dengan penuh kehati-hatian. Nah, itulah yang dimiliki Mama, ditambah dengan ada perasaan, bukan hanya pakai secara dia memutuskan sesuatu itu tidak hanya dengan katakanlah secara objektif atau dia secara rasional, tetapi dia juga menggunakan perasaannya yang begitu halus. Mungkin makanya biasanya kan kita lihat di mana-mana tempat itu kalau Mama itu biasa lebih teduh, lebih sejuk barangkali ya, diciptakan itu barangkali. Udah nih kok sampai 15 tahun baru terpikir mau jadi di eksekutif. Yang lain tuh baru beberapa hari udah mau jadi eksekutif, gimana Bu? Ya kan banyak nih tokoh-tokoh ini baru beberapa tahun atau baru beberapa ini udah mau memegang partai, udah mau jadi pemimpin. Itu gimana Bu? Kalau saya begini prinsipnya, Bib. Ketika saya bergabung dengan Partai Demokrat ya, Bib, di tahun 2002. Iya. 2002 saya enggak serta-merta langsung ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Saya banyak belajar, berproses di situ hingga di tahun 2009 saya berani mencalonkan diri ikut
berjuang langsung waktu itu langsung di Jadi komisi. prosesnya kurang lebih 7 tahun. Iya, Masya itu. Allah. Karena saya dipesankan oleh suami saya kalau mau berpolitik jangan berpolitik bertepuk ikut kami, berbaris ikut panjang, tetapi bersuaralah. Itu yang dipentingkan di politik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan berlatar belakang saya sebagai dosen selama 10 tahun, kemudian saya bergabung dengan Partai Demokrat waktu itu diajak oleh Bung Sarjan Taher ya di Palembang. Beliau yang sudah mendidik saya seperti harus memang kuat dulu baik dari apapun, karena berpolitik itu kan harus mengerti dalam dari segi beberapa hal. Terbukti karena di Sumatera Selatan terdiri dari 75 anggota DPRD, maka ada 5 komisi, Bib. 5 komisi itu kan saya sudah hampir semua, Bib. Komisi 2 di bidang pertanian, komisi 1 di bidang pemerintahan, kemudian komisi 2 di bidang ekonomi, saya sudah masuk di situ pernah. Kemudian komisi 3 keuangan, saya pernah jadi ketua komisi 3 keuangan, perbankan ataupun yang lain-lainnya. Di situ struktur APBD itu ada di situ semua. Mulai dari kerjasama pihak ketiga, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan segala macam itu ada di komisi 3. Komisi 4 itu saya 2 kali, pertama saat sekarang dan alhamdulillah menjadi ketua komisi 4. Komisi 5 kesejahteraan itu juga sudah saya pernah jadi di komisi 5 juga. Nah, jadi hampir semua komisi itu saya ikut dalam situ. Jadi insya Allah makanya ini baru merangkak. Ya, saya kalau ingat Bu Holda ini jadi teringat orang tua angkat saya. Jadi orang tua angkat saya itu namanya Sutarjo Suryo Guritno. Lebih dikenal dipanggil Mbah Tarjo. Beliau itu dari bawah, dari mulai guru ya, dia dari DPRD. Sampai beberapa kali DPRD, baru dia DPR pusat. Nah, akhirnya dia sampai 2 kali memimpin di DPR pusat. Jadi seumur hidupnya itu memang mengabdikan diri kepada politik. Nah, sehingga beliau itu begitu matang ya, matang sekali tentang perpolitikan. Sehingga selama beliau memimpin di DPR itu sejuk, setiap sidang-sidang itu tidak pernah jadi kegaduhan gitu loh. Nah, ini contoh yang baik ya, contoh yang baik bagaimana seorang politisi itu mencetak dirinya ya, tidak ujuk-ujuk gitu loh. Nah, kalau tidak ujuk-ujuk kan mungkin hasilnya kan akan lebih maksimal ya. Nah, ini kan banyak sekali nih yang politisi jadi-jadian ya, gitu loh. Ya ini realita ya, realita di tahun 2024 memang luar biasa ya. Baru beberapa hampir terjun di dunia politik sudah memimpin partai politik dengan segala cara ya. Memang itu yang nggak bagus ya, buat pendidikan politik kan nggak bagus ya. Kita kan bangsa besar ya, bangsa besar 270 juta lebih rakyatnya kan. Nah, kalau ada pimpinan partai politik tiba-tiba dengan hanya bermodalkan uang untuk bisa memimpin, ini kan memprihatinkan Bu Olda. Ya kan, seharusnya seperti Bu Olda ini menjadi panutan ya. Nah, lama dulu kan berkarya dulu ya, karena itu di situ proses digodok ya. Bagaimana seorang duduk di legislatif, pindah ke eksekutif dengan jam terbang yang mumpuni ya. Nah, kembali ke dosen tadi Bu Olda, apa yang diajarkan di itu? Mata kuliahnya apa tuh? Saya Unsri ya? S1 saya di Universitas IBAN. Enggak, maksudnya ngajarnya. Yang S2-nya di saya kuliahnya di Unsri, tapi saya diangkat dosen di Fakultas Pertanian Universitas IBAN. Jurusan agribisnis, Beb. Agribisnis. Iya, itu selama 10 tahun mengabdi di situ, kuliah di sana, dan alhamdulillah karena kita berprestasi, maka yayasan mengangkat kita sebagai dosen waktu itu di Fakultas Pertanian. Ini luar biasa nih, kembali ke agribisnis ini sudah artinya itu motonya di Palembang ini, khususnya kota Semendo ya. Kota Pagar Alam sudah harus punya pabrik besar, gagah. Untuk menghidupkan agribisnis ini supaya di dunia internasional tuh berkibar. Ya, dipimpin oleh Bu Holda sebagai gubernur ya. Amin. Timbul di sana satu pabrik yang itu mimpi saya ya. Inginnya sih gitu kan, karena saya tahu persis ya di daerah Sumsel itu luar biasa ya kopinya tuh. Kalau nggak salah kan kita nomor 3 terbesar di dunia ya, hasil kopi ya. Nah, kenapa tuh tidak kita maksimalkan? Kenapa selama ini kita terlena? Ya kan, kita tidak punya pabrik besar, nggak ada.
ada beberapa pabrik kopi itu. Saya juga pernah punya pabrik kopi. Iya. Gitu. Tapi mimpinya nggak belum kabul. Pas kita lagi produksi kena tempe, tight money policy waktu itu. Pengetatan rupiah ya. Sehingga semuanya tertutup sehingga pabriknya bangkrut. Baru berjalan belum 2 tahun kita udah bangkrut di tengah jalan gitu loh. Karena memang tidak ada perputaran uang ya waktu itu ya. Ada 17 bank yang ditutup. Kejadian itu. Nah, mudah-mudahan dengan Bu Halda nanti jadi pemimpin di Sumsel ini, itu diwujudkan mimpi itu. Iya. Karena petani-petani kopi itu sudah saatnya menghasilkan dari hilir Hulu. dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Nah, Ya. itu hulu Jadi sudah jelas kan? Jadi memang konsep agribisnis begitu, Beb. Dari hulu dan dengan hilir dia kan, input, output dan outcome. Iya, kan kalau kita lihat di dusun-dusun di Palembang, Sumsel itu kan rata-rata kan pertaniannya kan luar biasa ya. Iya. Jadi kalau Bu Halda memimpin sebagai orang yang memang pakar di agribisnis, insya Allah bisa berkembang ya. Amin. Tambah lagi nanti beras, kan beras juga salah satu penghasil beras kan di Palembang itu kan. Luar biasa. Ketahanan pangan, kemudian kita penghasil pangan ya, supply energinya ya batu bara atau segala kaya benar. Oh, luar biasa kalau Palembang. Ada karet, ada sawit, ada udah macamnya ada semua ya. Iya. Gitu. Jadi memang Beb, kalau berbicara masalah agribisnis ini memang tidak ada habis-habisnya. Banyak sekali produk-produk yang sama ini kita jual tuh keluar tuh dalam bentuk yang mentah. Nah, kenapa enggak kalau sudah dalam bentuk jadi itu kan, itu ya sudah luar biasa harganya berapa kali lipat gitu kan. Yeah. Apalagi tadi Habib kopi itu kopi dan ini, teh. iya. Nah, kopi dan teh. Yeah. Kopi ini dan teh, terutama kopi itu mohon maaf dibawa semuanya dari ini dijual dalam bentuk mentah ke Lampung. Nanti kita yang punya ininya, yang punya namanya orang gitu kan. Padahal produk-produk itu kita semua itu kan. Yeah. Nah, sekarang bagaimana mensinkronkan inilah untuk tadi mimpi besar Habib itu kan. Sebetulnya banyak Bu Halda di sana untuk pengusaha-pengusaha kopi lokal ya. Iya. Banyak sekali tapi tidak terakomodasi dengan baik. Iya. Sehingga mereka hidupnya tersengat sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Banyak kalau ya keterampilan ya, terutama di kota Palembang dan sekitarnya. Iya. Itu penggorengan kopi, Iya. penggilingan kopi, itu banyak. Tapi tidak maksimal gitu loh. Karena ya tentu di masalah permodalan, masalah marketingnya, permasalahannya gitu loh. Nah, ini kalau memang katakan kita produk penghasil kopi terbesar ketiga di dunia, wah, ini kan luar biasa kan. Kalau sampai dunia menikmati kopi yang sudah jadi dari sini ya, saya yakin akan lebih menjadi macam proyek nasional ya. Bukan cuma Sumsel tapi bicara nasional ya. Karena mungkin kenapa kopi Sumatera Selatan banyak diminati, mungkin ada ciri khas kekhasan dari ini ya, mungkin kopi yang yang dihasilkan oleh masyarakat itu. Nah, sekarang barangkali perlunya terintegrasi ya, gitu ya. Mulai dari mungkin permodalan yang mereka mungkin dari packaging. Nah, itu kan akan mempengaruhi daya beli orang berminat atau enggaknya gitu kan. Nah, tetapi selama ini kita lihat bahwa dalam bentuk curah atau dalam bentuk yang masih enggak diolah sama sekali, maka harganya juga akan murah. Jadi BUMD ya yang mesti dibesarkan ya. Ya, mesti ya BUMD kalau selama ini barangkali kan yang biasanya itu kan gimana ya, kalau ini menciptakan suatu perusahaan-perusahaan daerah juga untuk anak-anak perusahaannya itu ya, salah satunya untuk pengelolaan mungkin dari sisi pertanian, dari sisi agribisnisnya gitu ya. Kalau selama ini mungkin beras sudah ada tuh BUMD sudah ada beras kan. Nah, sekarang mengapa enggak produk-produk lain yang memang kekayaan punya Sumatera Selatan itu gitu kan, yang kopinya ya sudah sangat banyak sekali. Salah satu ya kita penyumbang kopi juga ya, kopi dan teh ya. Teh juga luar biasa ya. Iya, kopi teh di Pagaralam ini, kalau dia kopi ada di berbagai tempat juga ya gitu ya. Ya, orang banyak nggak tahu Pagaralam seperti apa. Padahal kalau Pagaralam tuh hampir mirip-mirip puncak ya. Puncak ya, benar. Jadi kalau orang ke Pagaralam kayak di puncak kan, liku-likunya. Padahal saya belum pernah ke sana. Ya, kapan-kapan lebih ke sana. Saya dengar-dengar aja nih. Karena sudah sekian puluh tahun hidup di Jakarta, jadi pulang kampung paling setahun sekali gitu loh. Belum sempat menikmati, ya cuma lewat-lewat aja, sampai bermalam di sana tuh enggak gitu loh. Saya pernah waktu kuliah dulu, Beb. Waktu dulu Sumatera Selatan ini ada 2 jenis kopi kan.
kopi robusta dan kopi arabica. Kopi arabica. Ya, betul. tetapi kalau untuk kopi arabica itu biasanya di daerah negara lain. Kalau di kita kayaknya agak kurang berkembang. Tuh. Karena apa? Karena dia mudah terserang oleh Hemilia pastrik, yaitu penyakit yang karat daun, karat ya itu. Ya. Jadi makanya nggak berkembang dulu kan. Yang dulu sempat di kita juga ada kopi arabica kecil-kecil. Nah, agak asam kalau nggak salah rasanya kan? Iya, makin kecil-kecil dia sudah ada di daerah-daerah kan masih lama. Apabila lihat kecil-kecil itu ini. Nah, tetapi sekarang diminati karena lebih besar kan ini robusta. Orang nggak tahu kalau arabica itu kan lebih mahal mestinya, tetapi kan karena di kita ini orang biasanya dengan robustanya yang besar, dengan jumlah 1 kilonya misalnya robusta itu kan menghasilkan dia yang besar, jadi kan jumlahnya nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau yang arabica kan kecil-kecil. Ya kecil-kecil. Tapi kalau di negara lain itu cukup dimahalkan, harganya cukup mahal. Nah di kita nggak bisa terlalu berkembang karena dia rentan dengan yang penyakit tadi kata saya Hemilia pastrik. Penyakit itu yang bikin jadi tidak berkembang ya. Iya. Pernah dulu. Rata-rata emang robusta ada untuk di Sumsel ya. Iya, di Sumsel. Dan sampai detik ini saya lihat masih banyak tuh pengusaha-pengusaha kecil kopi. Banyak, Beb. Masih di mana-mana ada ya. Apalagi sekarang kan sudah agak tinggi juga harganya, sudah tinggi, Beb. Ngomongin kopi. Ya, tapi tetap aja kalau kita belum kena sentuhan, belum kena sentuhan apa namanya. Iya, teknologi ya. Iya, benar. Hilirisasinya itu perlu pemimpin yang visioner ya. Bagaimana menelisik ini tentang potensi ya. Potensi wira swasta ya. Gitu. Karena ini kan kalau kita lihat memang rata-rata sana wira swasta kan banyak sekali ya. Benar. Misalnya dari sisi mereka tadi kan akses permodalan juga agak susah. Nah, mestinya hadirnya KUR, hadirnya bank ini BPR itu kan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang itu yang belum terwujud. Masih sedikit. Salah. Jadi gimana nih rencana ke depan lagi selain kopi, teh, dan apalagi nih yang perlu kita benahi ya secara nasional. Sebenarnya Beb, Sumatera Selatan itu nggak kalah-kalahnya sumber daya alamnya seperti dengan provinsi-provinsi lain. Seperti di Sumatera Selatan juga ada energi panas bumi. Energi panas bumi itu yang namanya geotermal, yang itu juga nanti akan bisa menghasilkan juga gas. Gas ini yang kalau misalnya kalau di Palembang kita lihat kan kalau saya lihat memang sudah mengalir-ngalir kan di rumah ke rumah itu kan sudah penghematan. Itu kan bisa dijual ke PLN. Itu juga suatu penghematan gas. Kemudian di kabupaten-kabupaten lain itu juga yang belum tergali juga ada biji besi. Biji besi ada juga. Kemudian galena itu akan menghasilkan biji besi. Itu sudah ada di Kabupaten Muratara. Itu juga akan belum ini. Kemudian ada juga katakanlah yang tadi yang di Kikim batu-batuan itunya kan mineral-mineral yang dari batu-batuan itu semua itu dari 17 kabupaten kota itu yang paling menonjol apa tuh hasil bumi di Sumsel itu? Macam-macam. Kalau untuk yang itu kebanyakan kita kaya akan gas, minyak, batu bara. Nah kemudian hayati ini penganekaragaman hayati ini semua banyak semua. Lahannya masih luas. Karet juga masih cukup banyak kan? Masih banyak Bib ya. Kemudian saat sekarang berkembang juga dengan kelapa sawit juga gitu kan, semakin masyarakat juga sudah berlomba-lomba karena lihat kelapa sawit mahal, ya kita kan tidak bisa melarang, masyarakat di tanahnya sendiri. Tinggal kita saja untuk sentuhan-sentuhan agar mereka bisa menjualnya, menjual kelapa sawit itu, sawit yang dihasilkan tersebut dalam bentuk yang kalau dalam bentuk yang bonggol-bonggol yang bagus, tetapi dia ketika kan banyak yang sutiran, banyak itu yang enggak masuk dalam pabrik itu kan bisa dimanfaatkan. Tadi saya bikin PKS mini. Nah, itu masyarakat dapat misalnya yang dilahirkan dia dibuat dari BUMDes kan berapa? Ya selama ini kan kalau kita kan pengusaha besar semua yang menikmati ya. Pengusaha kecil mesti melihat aja ya. Nah ini. Kebun sawit, segitu besarnya. Tapi kita jadi penonton aja ya. Nah ternyata kan bisa semua, Bib. Kalau misalnya ini kita usahakan. Ya kalau misal selama ini kan ada aturan lagi bahwa PKS yang besar-besar itu kan harus punya kebun. Nah sekarang kan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang nggak punya kebunnya gitu kan. Sementara masyarakat dia punya kebun.
Jadi ini masih banyak yang harus dibenahi ya. Insya Allah Kebijakan-kebijakan terutamanya. terutama yang berpihak kepada untuk apalagi kita selalu kalau saya tuh pengennya ke energi terbarukan, itu sangat banyak sekali karena muaranya itu mohon maaf tidak sedikit sekali menghasilkan uang, income pendapatan bagi masyarakat. Akhirnya kan di desa-desa itu tidak terjadi terdegradasi yang kaya makin kaya, kaya yang kaya benar, yang miskin itu kan semua kan akan mempunyai penghasilan semua. Tadi buka lahan aja kalau misalnya keadilan sosial yang masih belum terwujud ya. Yang masih mimpi. Iya, dari sekam padi itu tadi kan saya bisa biar ya, memang masih mama yang mimpi. Kalau mama kan perasaannya kan lebih tajam. Kalau bapak-bapak suka lupa. Kalau mama tuh kan selalu mikirnya kan kalau sudah namanya ke urusan mama tuh sampai dapur tuh lengkap ya. Itu yang makanya ini perlu sekali ya semacam proses ke depan ya, karena kita sekian lama ini kita melihat kan hampir sejak kemerdekaan sudah berapa kali ganti gubernur ya. Sumatera Selatan ya. Iya, udah berkali-kali ganti gubernur tapi memang baru 2-3 periode terakhir ini ada perubahan yang agak mendasar ya. Sebelumnya itu ya seakan-akan semacam daerah tertidur pulas ya. Hasil bumi luar biasa tapi hanya sekelompok orang menikmati itu loh. Itu yang kita perhatiin ya. Yang prihatin. Nah, ini yang sekelompok orang ini harus dibagi-bagi ke masyarakat luas ya. Gitu. Kalau sudah dibagi ke masyarakat luas, masyarakat sejahtera semua. Nah, itu perlu kebijakan ya, sentuhan-sentuhan ya. Gitu, diskresi ya. Kalau ini regulasi. Iya. Jadi perlu sepotong surat diskresi itu yang menentukan semuanya ya. Kebijakan-kebijakannya. Ini yang kita perlu rubah ya. Iya, sesuai dengan ini peruntukannya. Makanya memang harus agak ada jiwa-jiwa entrepreneur yang barangkali ya. Iya, ngomong-ngomong kalau kembali lagi ke pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Nanti kan di bulan November kan sekaligus nih. Ya kurang lebih ada 270 lebih ya. Yang tadinya tuh 2 tahun lebih itu mereka tuh dapat jabatan ya ujuk-ujuk kalau saya bilang tuh. Yang menurut saya nggak boleh tuh. Ya ujuk-ujuk jadi gubernur selama 2,5 tahun ya. Itu mendapat ya semacam bonus gitu aja. Ini pelajaran mahal ya. Karena ke depan tuh sudah harus by proses ya. Proses pemilihan ya. Supaya betul-betul hasil dari pemilihan rakyat kan. Gitu. Bukan dipilih oleh kekuasaan ya. Yang menurut saya salah tadinya. Nah, tapi itu udah terjadi ya. Yang terjadi ya alhamdulillah. Yang tadinya mau dimajukan September dan masih tetap November sehingga masih punya kesempatan bagus sih buat calon-calon ya. Sosialisasi ya. Sosialisasi kepada masyarakat itu mengenalkan diri gitu. Pada masyarakat. Karena hajat besar ini perlu luas, cakupannya cukup luas ya. Mungkin ada tambah lagi Bolda nih kepada kandidat-kandidat lainnya yang memang lagi semuanya tujuannya baik ya untuk memimpin ya. Apa aja nih kira-kira? Ada berapa calon kira-kira yang ada bakal muncul di Sumsel ini? Tahu ini sudah mulai banyak bermunculan ya. Para kandidat-kandidat, tapi saya perhatikan memang belum ada yang dari perempuannya, Bib. Mungkin dengan adanya saya berani ini muncul juga terinspirasi lah perempuan-perempuan lain juga untuk maju. Sri Kandi Sumsel untuk ikut berkompetisi. Iya, tapi saya berharap terus mesti ada jam terbang dulu. Jangan ujuk-ujuk muncul, jangan. Karena begitu ujuk-ujuk muncul nanti begitu memimpin nanti akan kesulitan, Mas. Karena di birokrasi itu kan nggak mudah ya. Apalagi sebesar Sumsel ya, itu nggak mudah. Jadi begitu dia jadi dikarbit ya. Ya matang dikarbit sama matang beneran kan beda ya. Ya contoh buah aja ya. Nah, buah yang dimatang dikarbit sama yang matang beneran kan beda semua kan. Mulai aromanya, rasanya kan gitu kan. Tapi begitu dikarbit jadi ya serba nggak nyaman kan. Jadi jangan jadi pemimpin yang dikarbit ya. Karena kita memang kepengen maju ya. Karena saatnya perubahan ya. Karena semuanya sudah berjalan dengan waktu ya. Kita mengharapkan naik kelas ya. Gitu, pemimpin naik kelas, yang dipimpin juga naik kelas ya. Rakyat sejahtera ya. Itu. Berapa tahun nih kira-kira Bu Olda bisa katakan dalam mimpi nih, kalau Bu Olda jadi katakan awal takdirkan bisa memimpin di Sumsel itu kira-kira berapa lama Bu Olda bisa menyatukan dari 17 kabupaten kota ini menjadi
satu kekuatan yang besar. Kira-kira Insya Allah 2 tahun sudah bisa. 2 tahun. Iya. Oh ya, luar biasa. Ya, karena semua sudah ada terintegrasi dan semua sudah dalam pemikiran, insya Allah tinggal implementasinya lagi. Oh, luar biasa. Diam-diam rupanya selama 15 tahun sudah persiapan nih. Sudah persiapan. Iya, memang 15 tahun bukan waktu yang pendek kok. Iya, panjang. Iya, seorang politisi itu kalau 15 tahun kenyang. Hiruk pikuknya itu semua. Kalau saya baru 40 tahun. Makanya harus banyak belajar. Iya. Kalau dari 15 saya baru 40 tahun berpolitik ini. Luar biasa. Ya itulah ya seninya ya. Iya. Karena kalau kita tidak mimpi besar ya nggak jadi besar ya. Iya. Gitu. Nah, sedikit nyerempet nih Bu Hoda nih masalah nasional ya. Ya kan ini lagi rame nih ya. Menurut Bu Hoda ini apa nih yang ada di bangsa kita ya. Turunnya guru besar, turunnya semua elit politik yang sampai hari ini masih ramai hidup apa fenomena apa menurut Bu Hoda sebagai mama? Kalau saya sih kembali ke koridornya masing-masing, kembali kepada tupoksinya masing-masing. Misalnya yang ini ngurusin ini, yang ini ngurusin ini, yang memang kapasitasnya ngurusin ini. Nah itu rasa saya kalau sudah sesuai dengan ada mainannya masing-masing tidak akan terjadi. Oke, ini kata kuncinya nih, kata kunci dari emak-emak Bu Hoda ini luar biasa ya. Karena sudah begitu tupoksinya berantakan, akhirnya semua jadi berantakan ya. Ini kata kunci luar biasa. Bu Hoda, terima kasih banyak waktunya. Ternyata ini bukan kaleng-kaleng ya. Emak-emak yang memang ngelotok di bidang politik, cuma masih agak sedikit sungkan secara nasional belum mau tampil nih. Tahu nggak apa-apa. Kita sudah banyak yang kita dapat dari seorang Ibu Hoda ya. Haja Insinyur Hoda. Luar biasa. Kita sambung lagi dengan episode yang lebih tajam lagi, lebih menarik dengan Bu Hoda ya. Jangan bosan-bosan Bu. Iya. Ya, kalau Bu Hoda lagi ke Jakarta, silaturahmi ke Pondok Cabe. Iya. Nah, ini Pondok Cabe ini kediaman saya dari tahun 95. Waduh. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan calon kandidat ya, kandidat Gubernur Sumsel yang saya sangat mengapresiasi ya. Karena memang kita kepengen punya pemimpin yang perempuan, pengen merasakan karena selama ini belum pernah sentuhan Sumsel itu oleh seorang ibu. Ya, insya Allah dengan sentuhan seorang ibu bisa berubah. Apalagi tadi menjanji ya, 2 tahun bisa merubah. Nah, insya Allah sudah punya semacam planning ya, yang luar biasa. Bravo buat Bu Hoda. Luar biasa. Baru muncul tiba-tiba sudah punya target 2 tahun. Kalau orang-orang sekian tahun ini cukup 2 tahun ya. Insya Allah 1 periode udah berubah total ya. 5 tahun ini sudah bisa ada perubahan yang mendasar ya. Baiklah, bisik-bisik. Mungkin ada tambahan Bu Hoda? Apa nih kira-kira tambahan buat ya netizen Peace dan Has Channel, apa kira-kira nih, apa dari seorang Bu Hoda nih loh, saya sebagai memotivasi ya, memotivasi kaum emak-emak, jangan cuma duduk, jangan cuma di dapur, ayo tampil memimpin negeri ini. Saya bangga dengan saya tampil di pitch NGO ini, membuat endurance saya bertambah, confidence. Ternyata kesempatan itu milik semua orang. Orang yang bisa membaca kesempatan itulah, insya Allah dia akan bisa ikut berkompetisi, ikut sukses, dan ikut menikmati terjadinya tahap demi tahap mengikuti dari kesempatan inilah. Nah, kalau kesempatan emas ini mengapa enggak kita, terutama bagi ibu-ibu, bagi kaum-kaum perempuan, bagi milenial, ayo Yunda Hoda yang akan memulai ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ya. Kalau dalam bahasa Arab al-waqtu kas-sayf ya, waktu itu bagaikan pedang. Ya. Begitu kita bisa menggunakan dengan baik, itu akan bisa memotong. Tapi begitu kita tidak bisa, kita akan yang terpotong. Itu yang kita harus amati ya, harus kita tahu ya persis ya, bahwa waktu itu tidak akan
berulang ya. Nah, kesempatannya datang satu kali, ini kesempatan emas buat Boda untuk memimpi Indonesia emas ya ke depan ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan Insinyur Haja Kholda, calon gubernur Sumatera Selatan, kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.